Pengetahuan dapat diakses dari mana saja, banyak pilihan cara belajar, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Keadaan ini menyadarkan kita bahwa guru sebagai pendidik maupun pendidikan itu sendiri haruslah terus berkembang, berubah dinamis untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, berkembang dinamis, adaptif sesuai konteks dan karakteristik murid, membangun kompetensi sesuai kebutuhan murid kini dan masa depan. Kurikulum perlu berubah demi memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan zamannya. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat kurikulum yang ditetapkan pemerintah, yaitu kurikulum merdeka secara nasional, harus melakukan adaptasi. Keadaan sekolah, baik lingkungan maupun ekosistem berbeda-beda, murid-murid yang berbeda, maka kurikulum harus disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan dan kebutuhan murid, sehingga kurikulum nasional perlu adaptasi. Kurikulum dirancang sesuai kebutuhan murid di sekolah, yaitu yang diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP). Dalam kurikulum merdeka, terdapat prinsip pembelajaran dan asesmen yang diharapkan dapat memandu pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna agar murid lebih kreatif, berpikir kritis, dan inovatif. Prinsip pengembangan KOSP. 1. Berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Prinsip pembelajaran. Pembelajaran dirancang berdasarkan 1. Tingkat pencapaian dan kebutuhan murid serta mencerminkan karakteristik murid. 2. Untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kompetensi dan karakter secara holistik. 4. Relevan dengan konteks lingkungan dan budaya, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. 5. Berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Dalam kurikulum merdeka terdapat profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan luaran jangka panjang yang diharapkan dari kurikulum. Profil pelajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Menyusun kurikulum adalah langkah penting sebagai strategi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk membangun ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila, satuan pendidikan harus memastikan bahwa kegiatan